Legend of the Great Sage, Chapter 1321. Bahkan melalui cadar merah, Li Qingshan tampaknya dapat melihat wajah polosnya. Dia bahkan merasa bahwa dia sangat imut, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepalanya. Seolah tersambar petir, Chuo Long mundur selangkah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak, ini tidak benar. Mirao, kau pasti bercanda denganku. Kau menyalahkanku karena telah dinodai oleh terlalu banyak wanita. Aku berjanji, mulai sekarang, hanya kamu yang akan ada di hatiku. Ekspresinya hampir memohon, yang membuat Li Qingshan merasa sedikit kasihan. Adegan ini seperti memohon kepada Sang Dewi agar tidak putus, tetapi Sang Dewi berkata, tidak ada apa-apa di antara kita, semuanya hanyalah ilusimu. Itu hanyalah tragedi kemanusiaan, begitu tragisnya hingga dia tidak mempunyai teman. Jadi dia tertawa dan berpikir, Chuo Long, oh Chuo Long, kamu juga punya hari ini. Apakah Ratu Rubah Ekor 9 ini serius atau bercanda? Jika dia serius, lalu siapa yang dia tunggu? Mungkinkah aku? Walaupun dia tahu bahwa Ratu Rubah Ekor 9 telah menunggu di dunia ini selama sedikitnya 5.000 tahun, bahwa leluhurnya bahkan belum lahir pada waktu itu, dan bahwa dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa Ratu Rubah Ekor 9, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit penasaran. Meskipun dia sudah menduga bahwa alasan mengapa Ratu Rubah Ekor 9 tidak naik ke atas dan tetap tinggal di 9 wilayah kemungkinan besar seperti Little N yang menunggunya di 9 wilayah, menunggu seseorang untuk kembali. Dan orang itu bukanlah Chuo Long, dan tentu saja, itu bukan dia. Kemungkinan besar, dia ingin menggunakannya untuk menghilangkan delusi Chuo Long sepenuhnya. Ratu Rubah Ekor 9 berkata, Long kecil, jika aku ingin menikahimu, aku akan menikahimu 5.000 tahun yang lalu. Kaulah yang tidak pernah mengerti. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Menikah denganku hanya akan mendatangkan masalah yang tak ada habisnya bagimu. Untuk kebaikanku sendiri, Chuo Long berpura-pura tenang, ingin mengejeknya, tetapi senyumnya lebih seperti senyum pahit. Ya, karena kamu tidak layak untukku. Ratu Rubah Ekor 9 berkata seolah-olah itu adalah hal yang wajar, seolah-olah dia mengatakan fakta yang jelas bahwa matahari itu bulat. Sungguh serangan yang kejam. Li Qingshan menggigil. Dari tulang ekor sampai ke atas tengkoraknya. Meskipun dia menonton dari samping, dia merasa itu amat berbahaya. Dia tidak menyangka bisa mendengar kata-kata seperti itu dengan telinganya sendiri. Terlebih lagi, saat itu adalah saat dia telah bekerja keras di Chuo Long selama bertahun-tahun, berpikir bahwa dia telah mencapai kesuksesan dan ketenaran, dan akan segera kembali ke rumah dengan kemuliaan. Dia telah jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Neraka dipenuhi dengan aura tragis. Dia telah menghabiskan semua cara dan metodenya, tetapi kerusakan yang telah dia lakukan pada Naga Hui tidak dapat dibandingkan dengan kalimat singkat ini. Perjalanan hari ini benar-benar berharga. Bahkan jika dia harus digunakan sebagai alat peraga dan berpura-pura menjadi pengantin pria, itu tetap sangat menyenangkan. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan perasaan baik terhadap permaisuri Rubah Ekor 9. Dia memang mulia, cantik, dan kuat. Ekspresi Chuo Long berubah drastis. Aku tidak cukup baik untukmu. Menteri Ritus tak dapat menahan diri untuk berteriak, rekan Taois Su. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kaisar kita adalah penguasa dunia. Ia telah melewati 5 kesengsaraan surgawi dan mengembangkan roh yang. Ia dikenal sebagai kaisar manusia. Sedangkan kau hanyalah seorang raja iblis kecil. Kurasa kaulah yang tidak layak menjadi kaisar kami. Para menteri yang datang bersama Chuo Long untuk mengawal pengantin wanita semuanya merasa sangat terhina. Mereka tidak berani membayangkan perasaan Chuo Long saat ini. Apakah permaisuri Rubah Ekor 9 itu gila? Permaisuri Rubah Ekor 9 mengabaikan yang lain dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Long, kamu telah tinggal di alam manusia selama bertahun-tahun. Tenanglah dan pikirkanlah, apakah kamu berhak menikahiku hanya karena kamu telah mengembangkan roh yang dan menjadi kaisar manusia? Bahkan Li Qingshan tidak tahan mendengarnya. Ini hanya menambah penghinaan atas luka. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk bertarung. Jika dia berada di posisi Chuo Long, dia pasti akan marah besar karena malu dan membunuh semua orang yang hadir. Dia pasti akan marah besar karena malu dan membunuh semua orang yang hadir. Namun, yang mengejutkannya, Chuo Long terdiam sejenak dan benar-benar menjadi tenang. Ia menghela napas panjang dan berkata, iya, kau benar, seorang kaisar manusia biasa tidak memenuhi syarat. Aku khawatir hanya seorang abadi sempurna yang memenuhi syarat untuk memilikimu. Itulah sebabnya kamu khawatir akan menyakitiku, jadi kamu tidak mau menerima lamaranku. Kamu tidak mau mengikutiku ke alam manusia dan ingin menggunakan cara kejam ini untuk mengakhiri semuanya denganku. Namun, aku tidak bisa membiarkanmu menunggu di sini lebih lama lagi, dan aku pasti tidak akan menyerah padamu. Aku hanya harus membuatmu menutupi penampilanmu. Suatu hari nanti, aku akan menjadi manusia abadi, atau bahkan dewa abadi yang sempurna, dan kau akan bisa menemaniku secara terbuka. Li Qingshan segera menunjukkan ekspresi aneh. Chuo Long ini benar-benar sakit. Apa maksudnya dengan, hanya seorang dewa sempurna yang memenuhi syarat untuk memilikimu? Kecantikan ada di mata yang melihatnya. Akan tetapi, mungkinkah benar seperti yang dikatakan Chuo Long, bahwa permaisuri Rubah Ekor 9 sebenarnya sedang memikirkannya, itulah sebabnya dia membuat rencana yang buruk. Akan tetapi, hanya memikirkannya saja membuatnya merasa kesal, seolah-olah dia sedang diperlihatkan kasih sayang. Yang tidak diketahuinya adalah meskipun kata-kata Chuo Long emosional dan dilebih-lebihkan, itu bukanlah kata-kata kosong. Klan Rubah Ekor 9 terlahir dengan pesona yang tak ada habisnya dan disukai oleh semua makhluk hidup. Kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan diperebutkan. Klan Su adalah yang paling menawan di antara Rubah Ekor 9. Dia adalah wanita penggoda yang sangat cantik, dan pernah menyebabkan jatuhnya para dewa.
Dan permaisuri rubah ekor 9 ini, Su Minrao, dipilih secara khusus dari klan Su di negara Bukit Hijau. Jika tidak, Chuolong tidak akan kehilangan ketenangannya seperti ini, dan pikiran Li Qingshan tidak akan terguncang. Lagi pula, mereka bukanlah orang baru yang belum pernah melihat dunia atau melihat wanita. Dari segi rentang hidup saja, mereka telah mengalami banyak perubahan hidup. Maaf, tapi orang yang aku tunggu sudah tiba. Tepat saat Chuolong hendak mengungkapkan ketulusannya, kata-kata permaisuri rubah ekor 9 menghancurkan semua ilusinya. Chuolong meraung, aku tidak percaya padamu. Katakan padaku, siapa orang itu? Begitu jauh, namun begitu dekat. Bukankah itu dia? Permaisuri rubah ekor 9 dengan lembut mencengkeram lengan baju Li Qingshan dengan tangan rampingnya, suaranya seakan mengandung sedikit rasa malu dan manis. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Li Qingshan mabuk, hampir curiga kalau dirinya sedang bermimpi, atau kalau dirinya sudah terjerumus ke dalam ilusi yang diciptakan oleh permaisuri rubah ekor 9, dan semua yang dilihatnya dan dirasakannya adalah palsu. Namun, dia telah memastikan sejak lama bahwa semua yang ada di hadapannya bukanlah ilusi. Secara teori, ilusi seperti ini mustahil. Tidak peduli seberapa hebat kekuatan tersembunyi permaisuri rubah ekor 9, tidak peduli seberapa istimewa garis keturunannya, ada batas kekuatan teknik yang bisa ia gunakan di dunia 9 provinsi. Chuolong harus bergantung pada kehendak surga dan 9 kuali kaisar manusia untuk menembus batas ini. Meski begitu, dia masih memperlakukan Li Qingshan sebagai musuh besar, jadi bagaimana mungkin dia bisa mempermainkannya seperti ini? Jika ini bukan ilusi, maka apakah aku benar-benar orang yang ditunggunya? Li Qingshan menggigit ujung lidahnya dengan ganas dan mengerahkan metode penekanan laut milik penyuruh, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kejernihannya. Tidak, aku tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Bahkan jika semua ini bukan ilusi, itu mungkin hanya kebohongan dari wanita jalang ini agar kita bisa bertarung dengan sengit. Tetapi jika aku menang, aku pasti tidak akan membiarkannya. Namun, ada satu orang yang lebih menolak mempercayainya daripada dirinya. Chuolong berkata dengan marah, kau berbohong padaku. Dia tidak ada 5.000 tahun yang lalu. Bahkan jika dia bereinkarnasi, itu sudah cukup baginya untuk bereinkarnasi lebih dari 100 kali. Bagaimana kamu tahu dia lahir di sini? Jika dia memang orang yang kau tunggu, mengapa kau tidak menemuinya lebih awal? Mengapa kau harus menunggu hingga hari ini untuk mengatakannya? Su Minrao, apa yang kamu inginkan? Ratu rubah ekor 9 menggelengkan kepalanya pelan, semua ini adalah rencana raja. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana ini mungkin? Chuolong terkejut. Raja kerajaan Green Hill pastilah seorang dewa iblis. Dia pasti telah melalui sedikitnya 7 kesengsaraan surgawi. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu yang berpartisipasi di dunia 9 provinsi yang kecil ini. Meskipun dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin menjadi manusia abadi, lalu menjadi abadi sejati, dan membiarkan dia tinggal di sisinya secara terbuka, dia tahu betapa sulitnya prosesnya dan betapa tipisnya peluang keberhasilannya. Di jalur kultivasi, semakin tinggi seseorang melangkah, semakin sulit pula jalannya. Ada 3.000 dunia dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya sedikit yang bisa menjadi abadi. Di seluruh sekte Myriad Phenomenon, hanya ada satu dewa sejati dalam 1.000.000 tahun. Itu sama dengan 1.000.000 tahun di alam manusia. Dalam proses ini, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya lahir dan dunia-dunia hancur. Kaisar manusia seperti dia bagaikan ikan mas di sungai, tak terhitung jumlahnya. Siapa di antara mereka yang bukan merupakan bakat luar biasa? Namun pada akhirnya, sulit bagi mereka untuk keluar dari 6 jalur reinkarnasi. Dewa sejati muncul dari 6 jalur reinkarnasi dan bukan bagian dari 5 elemen. Mereka ada di surga dan bumi dan bersinar bersama matahari dan bulan. Kesenjangan antara dirinya dan seorang kaisar manusia bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara dirinya dan seorang manusia biasa. Adapun para kultivator hebat dan ratu iblis itu, mereka bahkan belum melangkah melewati pintu kenaikan abadi, jadi mereka tidak bisa memahami keterkejutan di hati Chuolong. Li Qingshan sedikit mengernyit dan berpikir keras. Dengan cara ini, semuanya masuk akal. Seekor rubah ekor 9 yang tak tertandingi hanya akan menyia-nyiakan 5.000 tahun di 9 provinsi karena perintah dari atasan, bukan karena kegilaan. Raja menempatkanku di dunia ini dan menyuruhku untuk menunggu orang yang ditakdirkan di sini. Ia berkata bahwa aku tidak perlu mencari orang itu dan suatu hari ia akan datang kepadaku sendiri. Ia menyuruhku untuk menikah dengannya dan menjadi istrinya yang baik, untuk membantunya mewujudkan keinginannya dan pergi ke atas 9 surga. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat alisnya dan mata merahnya seperti api. Di atas 9 langit, keempat kata ini telah lama tidak muncul. Chapter 1322. Di luar istana, salju memenuhi langit, dan hawa dingin menusuk tulang. Di dalam istana, ribuan bunga bermekaran, dan wanginya memenuhi udara. Itu adalah dunia yang sepenuhnya berbeda. Qingshan, aku datang khusus untuk menyambutmu. Aku telah menunggumu selama ribuan tahun. Kaulah yang terpilih, dan aku akan menjadi istrimu. Begitu kita meninggalkan dunia ini, aku akan memberitahumu cara untuk melampaui 9 surga. Permaisuri rubah ekor 9 bergumam pelan, seakan sedang bermimpi. Napas Li Qingshan sedikit lebih cepat. Ia menatap permaisuri rubah ekor 9, dan pupil matanya sedikit membesar. Awan berputar di matanya. Di Bukit Crashing Bull, Oxen telah mengajarinya minum anggur, makan daging, dan membunuh orang. Ia telah mengajarinya kemampuan hebat untuk memetik bintang dan bulan, serta memindahkan gunung dan mengisi lautan. Semua usahanya, semua mimpinya, semuanya mengarah keluar 9 surga. Kata-kata ini bagaikan kutukan. Sejak saat kata-kata itu muncul, kata-kata itu telah terpatri dalam takdirnya. Semangat yang gigih, tidak menyesal bahkan dalam kematian. Itulah obsesi terdalam di hatinya.
Tanpa disadari, kura-kura roh itu tidak dapat lagi menahan gejolak di hatinya. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya ke arah permaisuri rubah ekor 9, ingin melepaskan cadarnya. Di balik kerudung merah, bibir permaisuri rubah ekor 9 melengkung membentuk senyum, menyebabkan seluruh istana Jasper menjadi cerah. Dia menunjukkan apa yang disebut pesona secara ekstrim. Istana itu diselimuti aroma aneh yang samar-samar terdengar. Musik yang mengagumkan mengalun sesekali. Kombinasi keduanya memabukkan, tetapi itu bukanlah aroma dan musik yang sesungguhnya. Sebaliknya, itu adalah perasaan dari hati. Perasaan ilusi ini lebih nyata daripada bau atau suara apapun. Suanyu berkata dengan ekspresi mabuk, Big Black, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Permaisuri rubah itu cantik, mulia, dan kuat. Akhirnya kau mau percaya padaku sekarang, kan? Helikopter Parosa menggigit bibirnya. Dia baru saja memasuki istana Jasper, dan dia kejam dan tidak berperasaan, jadi dia tidak begitu terpesona. Dia merasa agak rumit. Pria ini telah menggunakan kekerasan untuk menaklukkannya. Pria yang telah membuatnya melahirkan seorang anak perlahan-lahan jatuh di bawah pesona wanita lain. Yang lebih tragis lagi adalah dia berada dalam situasi yang sama. Permaisuri rubah ekor 9 sudah lama berhenti membatasi kebebasannya, tetapi dia telah kehilangan keinginan untuk meninggalkan tempat ini. Dia hanya bisa menyaksikan dirinya terus tenggelam. Seolah mangsa yang jatuh ke dalam jaring laba-labanya telah dibungkus erat oleh benang laba-laba dan disuntik dengan racun. Semuanya mulai mencair. Wajah Guilong pucat pasi. Auranya terus melemah dan ia terjerumus dalam kekacauan. Mereka menyaksikan Li Qingshan mengangkat kerudung pengantin wanita, tetapi mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka merasa bahwa semuanya tidak ada artinya dan telah menjadi lelucon yang menyedihkan, lelucon yang buruk. Untuk sesaat, mereka berdua terbakar oleh setan di dalam diri mereka. Yang mulia, apa kamu baik-baik saja? Petik 2. Panggilan itu tampaknya datang dari jarak yang sangat jauh, dan banyak wajah berlalu lalang. Mereka semua dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Tubuhnya terpelintir dan melengkung, berkedip-kedip seolah dia akan pingsan kapan saja. Kedua pria yang mendominasi 9 wilayah itu merasa seperti es dan api di hati mereka. Satu orang naik ke surga ke-9, sementara yang lain jatuh ke jurang. Namun di mata orang lain, seolah-olah mereka kerasukan. Dipermainkan oleh seorang wanita, mereka tidak dapat menahan diri. Di puncak yang dingin, Little N tiba-tiba berkata, terlalu sepi. Gu Yanying berkata, ya, baru saja, aura Guilong seperti naga. Mereka mengira akan ada pertempuran besar, tetapi entah mengapa, tiba-tiba menjadi sunyi lagi. Secara logika, ketika dua binatang buas dimasukkan ke dalam kandang, setelah beberapa saat, pertarungan akan langsung sengit. Namun sekarang, tidak ada gerakan sama sekali. Aneh sekali. Mereka tidak mungkin minum-minum di pesta pernikahan, kan? Mungkin mereka terpesona oleh gadis itu, kata Luo Hou Xiaoming penuh arti sembari memainkan anggur di cangkirnya. Aku akan pergi melihatnya, N kecil mencengkeram gagang pedangnya dan hendak menyerang istana Giok. Untuk apa? Kalau dia bahkan tidak punya kemampuan untuk bertarung, maka mari kita bubar. Luo Hou Xiaoming mengangkat kepalanya dengan tidak setuju dan meminum es di cangkirnya. Gu Yanying tersenyum. Saya setuju. Tapi mungkin ada yang salah. Permaisuri rubah ekor 9 itu hanyalah Raja Iblis. Tidak peduli seberapa liciknya dia, mustahil baginya untuk mengendalikan King San dalam satu serangan. Itu terlalu tidak masuk akal. Luo Hou Xiaoming membalas dengan sebuah pertanyaan, apakah dia benar-benar hanya seorang Raja Daemon? Gu Yanying berhenti sejenak, ekspresi berpikir tampak di wajahnya. Little N telah terbang di udara, mendarat tanpa suara di depan istana Jadeite. Dia membelah gerbang istana dengan satu tebasan pedangnya dan terbang melewati ambang pintu, hanya untuk menemukan dataran bersalju yang gersang di depannya. Seluruh istana Jadeite telah menghilang. Pada saat yang sama, Li Qingshan melepas cadar merahnya. Pada saat itu, sebuah kekuatan tak kasat mata merasuki hati semua orang yang hadir. Semua Raja Daemon mabuk, dan bahkan para kultivator hebat terpaku di tempat, menatapnya dengan linglung, melupakan segala sesuatu di sekitar mereka. Hanya Chuolong yang tampaknya tersambar petir. Ia memuntahkan seteguk darah dan berubah menjadi kabut emas di udara, auranya menjadi semakin kacau. Namun, dia hanya memperhatikan Li Qingshan. Mata rubahnya yang seperti giok tampaknya mampu melihat kedalaman mata air kuning, dan menarik perhatiannya. Seutas benang merah tiba-tiba muncul di kelingking Li Qingshan, menegang, lalu putus. Itulah benang merah kerinduan yang dinodai Begonia. Ia pernah melepaskan pikirannya untuk membiarkan benang merah itu melilitnya, tetapi benang itu telah diputus dengan paksa. Li Qingshan merasakan sakit di hatinya. Dia berkedip seolah-olah sedang berusaha bangun. Sumi Rao meraih tangannya dan memanggil, Lang Jun. Mata Li Qingshan kembali linglung. Tiba-tiba seekor kupu-kupu terbang di depannya, bersinar dengan cahaya yang indah, seketika menutupi wajah Sumi Rao. Sen Mengdi tersenyum, Li Qingshan, oh Li Qingshan, kamu masih belum bangun dari mimpimu. Xiao Dai, apa yang sedang kau lakukan? Tanya Sumi Rao dengan nada datar, sambil mengulurkan tangannya untuk menangkap kupu-kupu yang terbang di udara. Sen Mengdi tampaknya telah menduga hal ini dan mengelak, hehe, lebih menarik bermimpi ketika itu aneh. Dan dia adalah karakter utama. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Sumi Rao mengerutkan kening, wanita ini dulunya sakit jiwa. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan pesona, jadi dia secara khusus memasang jebakan untuk menghadapinya. Dia telah terperangkap oleh masalahnya selama ribuan tahun, namun dia tidak mati karena penyimpangan Qi, sebaliknya, dia menjadi semakin gila, sungguh di luar dugaan. Sumi Rao, apakah menurutmu semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu? Tapi kamu tidak tahu bahwa di dunia ini,
tokoh utama adalah yang paling kuat, tentu saja aku akan mengikutinya, masa depan apa yang aku miliki denganmu. Sen Mengdi menyatakan dengan benar. Sosok merah berkelebat, Su Mirao tiba, jubahnya berkibar dan rumbai-rumbainya berkibar, tangannya berubah menjadi bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan bunga-bunga yang sedang mekar, menjebak kupu-kupu di dalamnya. Sen Mengdi berputar dan terbang, berubah menjadi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, melewati jari-jari Su Mirao dari sudut yang tak terbayangkan. Ribuan bunga bermekaran, ribuan kupu-kupu menari. Yang satu maju, yang satu mundur, yang satu mengejar, yang satu melarikan diri, pakaian mereka berkibar, mereka tidak tampak seperti iblis wanita, mereka jelas merupakan wanita surgawi yang turun ke dunia fana. Mereka bertarung dalam ruang yang sempit, tak ada sedikit pun jejak ki yang keluar, tidak pula mereka menimbulkan kerusakan apapun, mereka seakan-akan berkoordinasi sempurna satu sama lain dalam sebuah tarian yang anggun, ada keindahan bagai mimpi di dalamnya. Dalam keadaan linglung, seolah-olah ada seekor rubah putih cantik yang tengah menerkam seekor kupu-kupu. Langkah si rubah ringan, tarian si kupu-kupu menarik perhatian semua orang, bahkan Chuolong pun tercengang, dia belum pernah melihat tarian seperti itu di alam fana. Su Mirao mendengus, dia benar-benar marah. Ekor rubah seputih salju tiba-tiba muncul dari gaunnya, menamparkan kupu-kupu yang terbang di udara. Mungkinkah Anda adalah tokoh utamanya? Sungguh menyedihkan, aku tidak ingin hidup di dunia karakter utama wanita, itu terlalu gila. Petik 2. Chapter 1323. Ocehan Sen Mengdi membuat Su Mirao merasa tidak berdaya, dia mencibir, Xiao Dai, aku tahu ini bukan tubuh aslimu, tapi jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Begitu kita meninggalkan dunia ini, aku masih punya cara untuk menemukan tubuh aslimu. Tidak, ini tubuhku yang asli. Sen Mengdi menyangkal, matanya yang berwarna-warni dipenuhi dengan tekad yang tidak biasa, Rao, kamu bisa menghancurkanku, tetapi kamu tidak bisa menyangkal keberadaanku, aku adalah kupu-kupu yang cantik. Petik 2. Di akhir kata-katanya, matanya tampak melayang, indah dan sedih, tetapi juga memiliki sifat keras kepala seperti anak kecil. Bahkan Su Mirao tidak tega membunuhnya karena warna kulitnya. Bagaimanapun, itu hanyalah klon yang tidak penting. Yang terpenting sekarang adalah melanjutkan pernikahan dan menjinakkan Li Qingshan sepenuhnya. Maka, sambil berusaha menebak-nebak pikiran orang gila itu, dia dengan sabar berkata, karena kamu sudah mengerti bahwa akulah tokoh utama yang sebenarnya, maka jangan jadi musuhku lagi, oke? Sen Mengdi tiba-tiba bersujud di tanah dan berdoa dengan tulus ke surga, Tuan Mimpi yang agung, mohon maafkan ketidaktahuan dan kesombongan saya seharusnya tidak menebak kehendak ketidakkekalan Anda. Su Mirao tercengang. Dia telah melihat banyak orang gila, tetapi dialah satu-satunya yang sama gilanya dengan Sen Mengdi. Orang gila lainnya akan mati karena penyimpangan ki setelah mencapai tingkat kegilaan tertentu, mungkinkah dia benar-benar memahami sesuatu? Dia tiba-tiba berbalik. Tidak, aku tidak boleh terpengaruh olehnya. Di sana, Sen Mengdi mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang Su Mirao, senyum aneh di wajahnya. Li Qingshan masih berdiri di tempat yang sama, tak bergerak, matanya bahkan tak bergerak, bahkan saat mereka bertarung, dia menatap kosong ke depan, seolah-olah Su Mirao masih berdiri di sana. Pada saat ini, sesosok tubuh tinggi diam-diam muncul di belakangnya. Daripada membiarkanmu menjadi budak orang lain, lebih baik aku sendiri yang membunuhmu. Helika Verparosa mengangkat bibir merahnya. Dia memperlihatkan taringnya yang tajam dan beracun dan menggigit lehernya, menyuntikkan semua racun ke dalam tubuhnya. Meskipun dia terpesona, dia tidak bisa meninggalkan Ratu Rubah ekor 9, tetapi itu tidak menghentikannya dari rasa cemburu. Dia ingin memenuhi keinginannya yang sudah lama terpendam, membunuh Li Qingshan. Berhenti. Su Mirao terkejut sekaligus marah. Ancaman terhadap hidupnya mungkin akan membuat Li Qingshan terbangun dan terbebas dari pesonanya. Lagi pula, Li Qingshan tidak boleh mati karena dia. Ya, kepala istana. Mata Helika Verparosa tampak bingung. Dia mengendurkan mulutnya dan mundur beberapa langkah. Dia sama sekali tidak bisa menahan perintahnya. Namun, sejumlah besar racun masih disuntikkan ke tubuh Li Qingshan. Namun, dalam keadaannya yang linglung, ia tidak berhasil menahan racun itu sama sekali. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau dan hitam. Jelaslah bahwa ia telah diracuni. Ini semua ulahmu. Su Minrao berbalik dan menatap Sen Mengdi dengan tajam. Ia langsung teringat bahwa Helika Verparosa dibujuk ke istana Jasper olehnya. Karena hubungan istimewanya dengan Li Qingshan, Su Minrao memperlakukan Helika Verparosa secara berbeda. Namun, karena mereka baru saling kenal dalam waktu singkat, Helika Verparosa tidak dapat memikatnya sepenuhnya. Siapakah yang mengira bahwa peristiwa yang tidak terduga seperti itu akan terjadi? Sen Mengdi mencibir. Mirao, apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu menggunakan Chuolong untuk berurusan denganku? Aku telah terombang-ambing di laut selama ini. Selain dirimu, saudariku yang baik, siapa lagi yang bisa memahami kelemahanku dengan baik? Tentu saja, utang ini akan dibebankan padamu. Menjadi kaki tangan hanyalah kebetulan. Apakah selama ini kau berpura-pura gila? Teriak Su Minrao. Ia tidak percaya bahwa ia akan tertipu oleh ilusi. Sen Mengdi mengerjap polos. Apa maksudmu dengan berpura-pura? Paman Buyut Li ini adalah teman lama kita. Bahkan jika kau adalah tokoh utama yang ditakdirkan, aku tidak akan berdiri di pihakmu. Tiba-tiba, dia berteriak ke langit, dasar sampah, idiot, dan idiot. Bunuh aku jika kau bisa. Akan tetapi, dia tidak berbicara kepada siapapun, melainkan kepada dia yang disebut penguasa mimpi. Setelah mengumpat, dia menutup matanya. Dia tampak seperti sedang menunggu untuk dibunuh. Setelah beberapa saat, dia membuka tangan kirinya. Lalu membuka tangan kanannya. Hahaha, aku baik-baik saja. Aku sudah muak denganmu. Su Minrao gemetar karena marah.
Dia akhirnya memastikan bahwa dia benar-benar gila. Ia telah ditipu oleh orang gila. Ia tidak dapat mentolerirnya. Jika hal ini terus berlanjut, ia merasa otaknya akan rusak. Tangannya menembus dada Shen Meng di bagai kilat dan menangkap seekor kupu-kupu yang sedang berjuang. Dia hendak menghancurkannya ketika dia tiba-tiba membeku. Su Minrao perlahan berbalik dan melihat sepasang mata yang menyala seperti api. Li Qingshan mengangkat tangannya dan menggunakan kemampuan bawaannya, penyerapan iblis kera. Dia berkata, rekan kultivator Su, tolong lepaskan temanku. Sejak benang merah kerinduan putus, secercah kejernihan kembali ke pikirannya. Racun ganas Ratu Laba-Laba telah menyerang jantungnya, memicu tanda-tanda peringatan dari kura-kura roh, memaksanya untuk merespons secara naluriah demi bertahan hidup. Dia memperoleh kembali kejernihan. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi ketakutan dan kemarahan di hatinya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak takut mati, tetapi jika pikirannya dikendalikan dan dia menjadi boneka budak, maka dia benar-benar akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Dia telah menghadapi banyak bahaya dalam hidupnya. Jika bukan karena Shen Mengdi, dia pasti sudah hampir mati hari ini. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, sejak dia memasuki istana, permaisuri rubah ekor 9 sudah mulai berurusan dengannya. Pertama, dia menyerang naga banjir dengan ganas untuk membangkitkan kegembiraannya dan menurunkan kewaspadaannya. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan di atas 9 surga untuk menciptakan celah dan menyerang pikirannya sekaligus. Baja yang ditempa dengan baik itu hampir selembut jari, memungkinkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Su Minrao menghela napas dan berkata lembut, Lang Jun, apakah tidak cukup memilikiku? Jika dia mencoba membunuhnya, Shen Mengdi pasti akan mati, tetapi itu pasti akan mengundang amarah Li Qingshan. Dia akan sepenuhnya tersadar dari pesonanya dan menghancurkan rencananya selama ribuan tahun. Setidaknya dia tidak berbohong tentang satu hal. Dia memang tinggal di dunia ini untuk menunggu Li Qingshan. Dia bahkan telah bersumpah, sumpah darah Sungai Nether, untuk ini dan memperoleh banyak manfaat dari raja. Namun, jika dia bersedia patuh mengikuti pengaturan orang lain, dia bukanlah Su Minrao. Sejak dia tiba di 9 wilayah, dia mulai berpikir tentang cara menelan umpan dan meludahkan kailnya. Naga banjir adalah alat yang telah dia persiapkan. Pada saat yang sama, itu juga merupakan mainan yang bagus. Sebenarnya, dia sudah memastikan bahwa Li Qingshan adalah orang yang selama ini dia tunggu. Aura mengerikan yang muncul di tebing pedang es dapat disembunyikan dari para penggarap hebat yang pengetahuannya dangkal dan kultivasinya tidak memadai, tetapi tidak dapat disembunyikan darinya. Itu juga karena keberadaan aura itu sehingga dia tidak pernah berani bertindak gegabah. Dia bahkan ingin mengambil kesempatan dan menemukan celah dalam sumpah itu. Bagaimanapun, selama Li Qingshan tidak mengambil inisiatif untuk mencarinya, bahkan jika dia terbunuh atau naik pangkat, dia tidak akan melanggar sumpah itu. Setelah beberapa tahun lagi, dia dapat menghapus sumpah darah Sungai Nether dan dengan tenang meninggalkan dunia ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa alat yang telah disiapkannya saat itu akan menjadi kesempatan bagi Li Qingshan untuk datang menemuinya. Semua kebetulan dan takdir tidak mengizinkannya melarikan diri pada akhirnya. Chapter 1324. Mata rubah hijau Su Minrao berputar-putar saat dia berpikir, raja itu berasal dari klan Tusan, dia tahu rahasia surga dan ahli dalam ramalan. Aku khawatir dia sudah merencanakan ini. Tak apa jika dia mau jadi selir, tapi dia masih mau menindasku karena aku masih muda dan bodoh, menjebakku di sini untuk menderita. Belum lagi Li Qingshan ingin melampaui 9 surga, itu akan sangat sulit. Bahkan jika dia benar-benar menjadi dewa atau orang suci, apa gunanya bagiku? Kalau aku tidak hati-hati, aku akan terseret ke dalam pembantaian besar dan mati. Jika orang lain menghadapi situasi seperti itu, mereka akan patah semangat dan menerima nasib mereka begitu saja. Namun, kepribadiannya tidak begitu lemah, atau dia tidak akan melakukan penyergapan seperti itu. Dia menggertakkan giginya, karena kamu berpura-pura murah hati dan tidak akan menghentikanku untuk melawannya, maka jangan salahkan aku karena menindasnya karena dia masih muda. Jangan salahkan aku jika merusak rencanamu. Oleh karena itu, dia semakin melepaskan kekuatan supernatural dan pesonanya. 9 ekornya yang besar menjulur dari balik gaunnya dan menjulur ke belakang, seolah-olah mereka mengelilinginya di atas singgasana. Itu bahkan lebih seperti burung merak yang merentangkan ekornya. Ki spiritual melonjak ke arahnya dan menyatu menjadi cahaya spiritual yang terlihat oleh mata telanjang. Seolah-olah bahkan langit dan bumi telah jatuh cinta padanya. Adapun orang-orang di aula, penasihat kekaisaran kanan adalah seorang kultivator Tao, dia masih mempertahankan tubuh seorang anak. Tak perlu dikatakan, temperamen dan tingkat kultivasinya sama-sama mempesona dan tak terkendali. Dia membuang jauh-jauh ketenangan Taoisme dari benaknya dan tiba-tiba merasa bahwa jika dia bisa menatap matanya, itu akan sepadan meskipun dia langsung mati. Chuo Long sudah sangat teracuni, dia menatap sosoknya dan berpikir, Minrao sebenarnya tidak ingin menikahi Li Qingshan, sebaliknya, dia ingin berurusan dengan Li Qingshan. Dia telah membuatku menderita. Kalau saja dia memberitahuku lebih awal, apakah aku tidak akan menolongnya? Saat dia memikirkannya, pikirannya menjadi tenang dan penyimpangan ki-nya tidak seburuk itu. Ketika Li Qingshan mendengar kata, suami, rasanya seperti dia sedang minum anggur, jantungnya berdebar-debar dan dia kembali mendapatkan sebagian kesadarannya. Dia mabuk lagi dan berusaha sebisa mungkin menjaga pikirannya tetap jernih. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat teknik menyihir yang begitu kuat. Dulu, dia pernah terikat oleh benang merah kerinduan, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai seutas kekhawatiran. Bagaimana itu bisa memengaruhi pikirannya seperti ini? Betapapun hebatnya seni pewarnaan merah Haitang, itu tetap saja hanyalah teknik tingkat Jindan. Kekuatan rubah iblis ini jelas bukan kekuatan Raja Iblis. Kalau tidak, bahkan klan rubah ekor 9 tidak akan sekuat ini.
Aku memiliki 4 atau 5 garis keturunan yang kuat di tubuhku. Dia bilang dia menunggu di sini untuk menyambutku. Aku khawatir itu semua tidak bohong. Tidak baik bertengkar dengannya. Mungkinkah aku juga terpengaruh oleh pesona itu hingga memiliki pikiran seperti itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak memiliki sedikit pun niat membunuh saat dia menyiapkan rencana jahat seperti itu? Jika dia tidak bisa menyelesaikannya secepatnya, aku takut aku akan terjerumus ke dalam kebejatan lagi. Maka, ia menguatkan hatinya dan memasukkan racun dalam tubuhnya ke mata, telinga, mulut, hidung, dan kulitnya, membutakan matanya, menulikan telinganya, dan menutup kelima inderanya. Baru setelah itu pikirannya sedikit tenang. Rekan Daoisu, karena Huilong ini bukan kekasihmu, maka tidak ada permusuhan di antara kita. Jangan memaksaku untuk bertindak. Saya menghitung sampai 3. Jika kau tidak membiarkan dia pergi, aku akan. Sumi Rao menangkap kupu-kupu itu di antara jarinya. Dia tersenyum dan berkata, menghitung lagi. Kau benar-benar, satu trik untuk menguasai dunia. Aku tidak percaya kau sanggup menyakitiku. Mengapa kita tidak melanjutkan upacara pernikahan saja? Setelah itu, aku akan mendengarkanmu, apapun yang kau inginkan. Bahkan tanpa sandera, dia tidak percaya bahwa Li Qingshan akan mampu menyerangnya. Jika pesonanya menyegel kelima inderanya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya. Dia bisa menggertakkan giginya dan melewatinya. Tidak ada Su Zihu di dunia ini lagi. Alasan mengapa Su Zihu begitu terkenal bukan hanya karena dia seorang femme fatale, tetapi juga karena dia imut, jadi dia bisa dimaafkan apapun yang dia lakukan. 1. Meskipun Li Qingshan tidak dapat melihat atau mendengar, suara dan senyumnya terpatri jelas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan melangkah maju. Lang Jun, apakah kamu takut melihatku? Lang Jun, apakah kamu takut melihatku? Sumi Rao tersenyum manis dan berjalan menghampirinya. 2. Li Qingshan mengangkat tinjunya, tetapi seolah-olah dia sedang berendam dalam air hangat. Tubuhnya lemah, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan energi iblis, apalagi menggunakan kemampuan ilahi apapun. Walaupun mereka tidak benar-benar bertarung, bahayanya tidak kalah besar dibandingkan dengan musuh-musuh kuat yang pernah dihadapinya. Aiya, silakan pukul aku. Kalau kau membunuhku, mari kita lihat siapa yang akan menjadi istrimu. Sumi Rao membusungkan dadanya dan cemberut seperti gadis muda yang bersikap genit kepada kekasihnya. Ekor rubahnya yang halus dan lembut melingkari pinggang Li Qingshan dengan tenang. Melihat ini, iblis dalam diri Chuolong kembali berkobar. Ia ingin menguliti Li Qingshan hidup-hidup, tetapi ia tidak berani bertindak gegabah, takut akan membuatnya tidak senang. 3. Li Qingshan mengucapkan angka terakhir dan menekannya. Senyum Sumi Rao tidak berubah. Dia menatap tangan besi yang lewat di depannya dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Lengan Li Qingshan terulur dan meninju wajah Chuolong. Chuolong pusing dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Wajahnya ambruk dan kepalanya ambruk. Li Qingshan menyeringai, istri yang baik, setelah aku membunuh kaisar yang selingkuh ini, aku akan datang dan menikahimu. Anda, Sumi Rao menggertakkan giginya. Li Qingshan tidak bisa menyerangnya karena pesonanya, tetapi dia bisa menyerang orang lain. Dalam sekejap, raungan naga yang dahsyat bergema di istana Jasper. Tubuh Chuolong yang tanpa kepala menyusut dengan cepat, memperlihatkan segel giok dengan naga emas yang melingkarinya. Naga itu berubah menjadi naga emas bercakar 5 dan menerkam Li Qingshan, melingkarinya, dan menggigitnya. Semua kebenciannya dilepaskan pada saat ini, menyebabkan Li Qingshan berdarah dan dagingnya terkoyak. Datang kepadaku. Li Qingshan meraung dan berubah menjadi harimau ganas, menggigit bagian belakang leher naga itu. Cakar harimaunya seperti pisau, meninggalkan bekas di punggung naga emas itu. Tubuh Li Qingshan mengembang seperti gunung. Bulu merahnya berdiri tegak dan aura ganas membumbung tinggi ke langit. Naga emas itu pun membesar seperti sungai. Sisik emas bersinar dan tanduk naga menjulang tinggi. Gemuruh. Kedua raksasa itu bertarung dengan cara yang paling primitif. Pilar-pilar aula runtuh dan lingkaran giok runtuh. Istana giok halus hancur menjadi reruntuhan, dan puluhan ribu ruangan di istana berubah menjadi debu. Raungan harimau menggetarkan langit dan bumi, auman naga mengagetkan para hantu dan dewa. Raungan harimau dan naga memenuhi langit, menyebabkan ekspresi Raja Iblis dan para kultivator hebat berubah drastis. Seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi, mereka berhamburan ke segala arah. Pertempuran sengit itu mengubah tempat yang tenang ini menjadi medan pembantaian, menyebabkan munculnya retakan di kehampaan. Ternyata istana Jasper sama dengan 5 makam rahasia mutlak, dibangun di alam yang telah diciptakan. Biasanya, itu hanya akan muncul sebagai ilusi, yang menyebabkan Little N tidak menyadarinya. Namun, kekuatan mereka telah lama melampaui batas 9 provinsi, apalagi wilayah kecil ini, yang segera menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ekspresi Sumi Rao berubah. Dia tahu bahwa Li Qingshan ingin menggunakan pertempuran ini untuk membangkitkan semangat juangnya untuk melawan pesonanya. Antara hidup dan mati, ada teror besar, tetapi juga keberanian dan tekad besar. Hentikan, kalian semua. Chuolong, kau menghancurkan istana Jasperku, aku akan marah. Li Qingshan, jika kau tidak berhenti, aku akan membunuh kupu-kupu gila ini. Dia kemudian mengangkat Xuan Yue, dan kucing ini. Pertarungan antara naga dan harimau terhenti. Pada saat ini, sinar pedang yang terpilin merobek kekosongan. Little N menggunakan abandon immortal dengan tangan kirinya dan Buddha Slaying dengan tangan kanannya. Pedang Buddha Slaying menusuk tanpa ampun ke arah dada Su Mirao. Astronomi mengambang. Chapter 1325. Su Miao mengangkat alisnya. Penerus Whitebone ini tidak mudah dihadapi. Hanya dengan menatap matanya yang halus saja sudah membuatnya merasa tidak senang. Teknik pesonanya tidak berguna untuk melawannya. Pada dasarnya, dia adalah musuh bebuyutannya.
Melihat pedang yang datang, Su Miao meraih Suanyu dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Suanyu berkata dengan linglung, Xiao Bai. Pedang itu menusuknya tanpa ragu-ragu. Mata besar Suanyu segera meredup dan kehilangan cahayanya. Pedang itu menembus tubuhnya dan menembus pakaian Su Miao. Su Miao mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Suanyu begitu kejam. Itu seperti menusuk sepotong kayu busuk. Tidak ada keraguan sama sekali, menyebabkan dia kehilangan inisiatif. Sayangnya, kucing ini juga merupakan hewan peliharaan kesayangannya. Kucing itu mungkin tidak akan bertahan hidup. Tidak menyenangkan jika ditusuk oleh pedang ini. Dia berputar untuk menghindari pedang itu. Rumbai-rumbai di gaunnya dan payung bunga di tangannya juga ikut berputar. Sesaat rumbai-rumbai itu berputar dan bunga-bunga pun bermekaran. Banyak bayangan muncul, membuatnya mustahil untuk menentukan di mana mereka berada. Sosok muncul di belakang Xiao An dan berbisik di telinganya, dasar iblis tulang putih, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena kau tidak punya pesona? Dia meliriknya sekilas. Bunuh dia, lindungi penguasa istana. Para Raja Daemon menyerang Little N bersama-sama seperti sekelompok penganut fanatik. Mereka menyerang bersama-sama tanpa mempedulikan apapun. Ada juga beberapa pembudidaya puncak di antara mereka. Little N melambaikan tangan kirinya. Tasbih tengkorak berhamburan di udara dan berubah menjadi setan kerangka. Di bawah kendalinya, mereka bekerja sama satu sama lain dan memblokir semua serangan. Dia mengayunkan pedang pembunuh Buddha dengan tangan kanannya dan melemparkan mayat Suanyu keluar dari celah spasial. Tubuh Suanyu yang lembut dan dingin terjatuh di dataran bersalju. Tiba-tiba, dia berkedip dan matanya kembali bersinar. Luka pedang di dadanya sembuh. Dia menatap salju. Dia menatap salju dengan linglung, meong. N kecil menyentuh pedang itu dengan tangan kirinya dan menarik cahaya Buddha kemasan. Pedang pembunuh Buddha tidak secara langsung melukai Suanyu. Meskipun cukup untuk membunuh seorang komandan Daemon, dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali. Selama inti Daemonnya masih utuh, dia bisa bertahan hidup. Dan itu terlihat, seiring dengan peningkatan kultivasinya dan ia menjadi komandan Daemon, kepraktisan kemampuan ilahi bawaannya menjadi jauh lebih kuat. Ia segera dihidupkan kembali dan efek sihirnya pun hilang. Langit di atas dataran bersalju itu dipenuhi retakan. Sisik naga, cakar, dan belang-belang harimau berkelebat di antara retakan itu. Raungan harimau dan naga mengaduk-aduk angin dan salju, menyebabkan hutan bergetar. Kekuatan yang hilang itu mengikis lapisan demi lapisan salju tebal. Tanah hitam dan kuning pun terekspos. Raja Iblis dan Iblis Kerangka terlibat dalam pertempuran sengit. Kemampuan ilahi yang memukau merobek lebih banyak retakan di kehampaan, dan cahaya spiritual yang bersiul meledakkan tanah yang penuh lubang, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Atau mereka akan terbang melintasi langit, menerobos awan rendah, dan menggambar ribuan jurang. Suanyu mengecilkan lehernya, secara naluriah merasa takut. Bayi muncul di sampingnya dan mendongak karena terkejut. Gu. Set. Gu Yanying tersenyum dan menempelkan kipas lipat itu secara vertikal di bibirnya. Tiba-tiba, ekspresi garang muncul di wajahnya. Sepasang sayap hijau tua terbentang dari punggungnya. Tangan kanannya melengkung seperti cakar elang saat ia tiba-tiba mencengkeramnya. Suanyu berteriak kaget. Sosoknya melesat saat dia melarikan diri jauh. Gu Yanying tersenyum sedikit. Ekspresinya berubah serius lagi. Li Qingshan berlumuran darah. Bahkan dalam pertarungan jarak dekat, yang merupakan keahliannya, dia tidak bisa menang. Sementara itu, aura naga Hui semakin kuat dan kuat, terus-menerus menembus batasnya. Bahkan jika terluka, ia hanya akan melepaskan sisik naga. Namun, tidak ada jejak darah. Itu sama sekali bukan tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Ini adalah jiwa yang, dalam kehampaan yang tak berujung, dia telah mempelajari banyak teknik kultivasi dari Luo Hou Xiaoming. Untuk pertempuran ini, dia telah membuat banyak persiapan. Dia bisa melihat esensi naga emas dalam sekejap. Setelah selamat dari 4 kesengsaraan surgawi, jiwa yang baru lahir akan berubah menjadi jiwa yin, dan secara resmi melangkah ke jalan keabadian. Sejak saat itu, ia dapat meninggalkan tubuhnya dan melampaui tubuh fisik rapuh seorang kultivator manusia. Tidak hanya masa hidupnya akan diperpanjang, ia juga akan mengalami banyak perubahan misterius. Ketika tersebar, ia akan membentuk ki. Ketika terkumpul, ia akan mengambil bentuk. Ketika melintasi malam, ia dapat menyembunyikan jejaknya. Ketika menyatu dengan surga dan manusia, ia dapat terbang sejauh ribuan mil. Terjadi perubahan tak berujung, dan kekuatan semua jenis mantra Dharma meningkat pesat. Namun, ia masih tertahan oleh petir surgawi dan api bumi. Ia dapat dengan mudah terluka dalam pertempuran. Harta karun ini perlu disempurnakan menjadi harta karun Dharma Natal. Saat meninggalkan tubuhnya, jiwa yin dapat ditempatkan di dalamnya untuk membunuh musuh dari jarak ribuan mil. Ketika ia berhasil melewati 5 kesengsaraan surgawi dan berubah menjadi jiwa yang, ia tidak hanya tidak akan terkekang oleh petir surgawi dan api bumi, ia juga dapat mengumpulkan ki jahat dan memurnikannya menjadi jiwa yang. Jiwa yang sendiri setara dengan harta karun Dharma yang tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, ketika Li Qingshan meninju kepala naga Hui, kelihatannya ia terluka parah, namun kerusakan yang dideritanya sebenarnya tidak seberapa. Sebaliknya, kata-kata Sumi Rao hampir membuat naga Hui mengamuk. Ia terluka lebih parah, itulah sebabnya ia jatuh ke posisi pasif di awal dan tidak bisa menghindari pukulan. Naga emas ini sebenarnya adalah harta Dharma Natal yang dikendalikan oleh jiwa yang. Oleh karena itu, betapapun terlukanya, tidak akan ada setetes darah pun yang menetes. Bahkan pedang pembunuh Buddha milik Little N mungkin tidak dapat membunuhnya dalam satu serangan. Musuh seperti itu memang sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang telah selamat dari 5 kesengsaraan surgawi. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin bermusuhan dengannya.
Kesenjangan antara alam tidak semudah itu untuk diatasi, belum lagi Ratu Rubah ekor 9 yang tidak dapat diprediksi. Sumirao berkata, Li Qingshan, aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak berhenti, aku akan membunuh Shen Mengdi. Aku akan membiarkanmu mencoba gerakan ini. 1, 2, petik 2. Dia menghitung begitu cepat, sehingga tidak memberi Li Qingshan waktu untuk berpikir. Dia bahkan melirik Little N dengan pandangan menghina. Jika kamu mampu, ambillah sandera lain dariku. Little N tidak dapat memastikan di mana tubuh asli Sumirao berada, jadi dia berdiri diam. Pada saat ini, dia tiba-tiba berkata, wanita jalang. Apa katamu? Pupil mata Sumirao mengecil. Jalang, N kecil mengulang dan melanjutkan, rubah genit yang tak tahu malu, jalang yang berhubungan seks dengan ribuan pria. Dia tidak tahu apa-apa selain merayu pria. Dia masih tanpa ekspresi dan suaranya tanpa emosi. Bibir merah mudanya terus terbuka dan tertutup seolah-olah dia sedang membaca naskah. Tetapi jika tidak seorang pun menghentikannya, ia dapat meneruskan membaca tanpa mengulangi perkataannya. Para iblis kerangka pun ikut terkekeh di tengah pertempuran, merekalah pendengar yang paling setia. Para raja iblis tercengang, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi, mereka juga tampak tidak percaya. Meskipun Li Qingshan dan Chuolong berada di tengah pertempuran sengit, mereka tetap memperhatikan situasi di sini, karena orang yang paling mereka sayangi di dunia ini ada di sini. Li Qingshan tercengang, hatinya terasa hancur, dia bergumam, N kecilku. Diam, Chuolong sangat marah, jika bukan karena pertarungannya dengan Li Qingshan, dia akan meninggalkan Li Qingshan dan menyerang Little N. Dada Sumirao naik turun, dengan pesona alamiahnya, dia belum pernah dimarahi sebelumnya, dia belum pernah dihina seperti ini, dia mencibir, bagus sekali, aku akan membunuhmu hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Li Qingshan menjadi marah ketika mendengar itu. Wanita jalang, kamu berani. Petik 2. Sumirao tercengang, dia tidak percaya, kau juga menghinaku. Senyum muncul di wajah Little N. Astronomi mengambang. Chapter 1326. Ki binatang dalam tubuh Li Qingshan melonjak bagai lahar mendidih, di bawah kendali naga emas, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Dalam sekejap, seolah-olah gunung berapi telah meletus, atau seolah-olah badai telah lewat. Gelombang angin menyapu seluruh wilayah, menyapu jutaan ton batu dan tanah, mengubahnya menjadi dunia yang kacau. Para Raja Daemon semuanya panik, semangat mereka perlahan memudar seiring ketakutan yang memenuhi hati mereka, teringat saat-saat ketika mereka masih menjadi binatang buas, saat mereka mendengar raungan seperti itu, mereka akan lari terbirit-birit. Inilah Raja Binatang. Pada saat ini, bahkan naga Chuo pun hanya terdiam, menatap dengan tak percaya. Di sebuah gunung yang jauh, Luo Hou Xiaoming melompat bagaikan seorang prajurit yang mendengar gemuruh genderang perang, sambil tersenyum, begitulah kira-kira. Ya kecil, kau sudah lama bersabar, ayo bertarung lagi denganku. Ia mengeluarkan sebuah kerikil dan menarik busurnya, siap untuk menembak. Sumirao menurunkan payungnya, ekspresinya berubah, kupikir dia hanya orang desa yang beruntung. Dia tiba-tiba menatap Little N, apa hubunganmu dengannya? Itu bukan urusanmu, N kecil mengarahkan pedang pembunuh Buddha ke arah Sumirao. Begitukah? Aku tidak bisa menerimanya. Namun apakah itu sepadan? Kamu mengorbankan segalanya untuk memenangkan hati seorang pria, dan dia tidak pernah benar-benar milikmu. Sumirao menghela napas, dengan kecerdasanmu dan warisan Baigu, jika bukan karena dia, kau pasti sudah membakar dunia ini dan naik ke samsara sejak lama. Kamu tidak mengerti. N kecil melepaskan tangan kirinya, pedang abadi yang terbengkalai terbang ke dalam kehampaan angkasa dan melayang di sekitar payung Sumirao, bayangan pedang tajamnya samar-samar terlihat. Dia mengangkat tangannya lagi, setan kerangka terbang kembali dan membentuk formasi setan kerangka, menjebak Sumirao di dalamnya. Sumirao terkejut, bukan karena formasi atau ancaman pedang, tetapi karena ini. Pintu di belakangnya terbuka lebar, dia praktis berada dalam situasi tanpa harapan. Seperti yang diduga, tanpa adanya skeleton demons yang menghentikan mereka, dan melihat Sumirao terancam, para Daemon King segera mengaktifkan taumaturgi mereka dan menyerang ke arahnya. Seorang wanita berpakaian hitam yang lincah dan sombong berubah menjadi macan kumbang hitam. Keempat cakarnya menginjak petir, bergerak sangat cepat. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di mulutnya, membentuk kumpulan petir yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Thunder Shadow Leopard King adalah salah satu dari 72 Daemon Monarch di masa lalu. Ia memiliki garis keturunan Thunder Beast dan telah lama mencapai puncak Heavenly Tribulation ketiga. Namun, ia enggan berpisah dengan Nine-Tailed Fox, jadi ia tetap tinggal di Nine Steps. Gigitan petir, ini adalah kemampuan bawaannya yang paling kuat. Ditambah dengan kejutan listrik dari kekuatan supernatural percepatan, itu telah membunuh banyak pembudidaya. Sebagian besar dari mereka terbunuh dalam satu serangan. Sekalipun tubuh kerangka Little N kuat, dia pasti akan terluka setelah menerima pukulan seperti itu. Di belakangnya, ada serangan dari begitu banyak Raja Iblis. Hidupnya dalam bahaya. Tepat pada saat ini, seekor harimau merah melompat keluar dan menerkam Raja Macan Tutul bayangan guntur. Dengan sayap dewa angin di punggungnya, dia berbalik dan meraung. Mengaum, para Raja Iblis mundur dengan panik, tidak berani maju. Mereka jelas memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, tetapi mereka semua merasa seperti menghadapi Raja Binatang ini sendirian. Mata Sumirao membelalak tak percaya, bagaimana dia bisa lepas dari Chuo Dragon. Kemudian dia melihat harimau merah berlumuran darah, jadi dia menggunakan jurus itu. Kemampuan bawaannya telah pulih. Sayap Dewa Angin, Raungan Setan Harimau, dan Amarah Setan Harimau merupakan tiga kekuatan supernatural utama dalam transformasi Setan Harimau, dan kekuatan-kekuatan tersebut dilepaskan secara ekstrim dalam mode Setan Harimau.
Baru pada saat itulah dia bisa melepaskan diri dari naga emas, menerkam Raja Macan Tutul Bayangan Guntur, dan mengintimidasi para iblis dengan raungannya. Kemudian dia bertemu dengan mata halus Little N. Dia mempertaruhkan nyawanya. Jika reaksi Li Qingshan sedikit lebih lambat, dia mungkin tidak akan bisa melepaskan diri dari Chuo Dragon. Dia mungkin mati di tempat. Tidak, bahkan jika dia kalah dalam pertaruhan itu, dia masih bisa membangkitkan semangat juang Li Qingshan dan melepaskan diri dari pengaruh jimat itu. Sumi Rao awalnya ingin menggunakan Sen Mengdi untuk mengancam Li Qingshan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Pedang abadi terabaikan tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan, menggambar lintasan yang rumit dan mendalam, 139 pedang tulang putih kecil saling bersilangan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Formasi iblis kerangka berkontraksi pada saat yang sama, memuntahkan api tulang putih samadi. Sumi Rao menjentikkan jarinya tanpa menoleh ke belakang, mengenai bilah pedang abadi terabaikan dan membuatnya melayang. Payung kertas di tangannya berputar, dan pedang tulang putih kecil jatuh ke tanah. Api yang berkobar tidak dapat mencapai jarak 3 sang darinya. Dia sebenarnya merasa tenang, sama sekali tidak takut. Satu-satunya hal yang benar-benar ditakutinya adalah pedang pembunuh Buddha. Lonceng berbunyi dan pedang pembunuh Buddha bergerak. N kecil menginjak tengkorak itu dan mengayunkan pedangnya. Sumi Rao mengangkat payung kertasnya dan menunggunya datang. Ia memutuskan, aku akan memberimu pelajaran yang menyakitkan, dan membuatmu mengerti bahwa pria tidak bisa diandalkan. Aku akan membiarkanmu menyaksikan orang ini mati dalam pertempuran dengan matamu sendiri. Dibandingkan dengan membunuhmu, ini adalah satu-satunya cara untuk membuatmu merasakan sakit. Tidak seorang pun dapat menghinaku tanpa membayar harganya. Di bawah payung bunga ribuan primordial ini, kau akan memahami kengerianku yang sebenarnya. Tepat saat dia tengah berkonsentrasi, sebuah tangan sehalus batu giok terjulur dari kehampaan dan dengan lembut mengambil Sen Mengdi dari tangannya. Sumi Rao merasa khawatir. Dia tidak berani terganggu. Namun, Little N menarik pedangnya dan tidak melihatnya lagi. Dia berbalik untuk membantu Li Qingshan. Bahkan tasbih tulang leleh dan formasi pedang abadi terabaikan pun ditarik. Setelah Li Qingshan menyerang Raja Macan Tutul Bayangan Petir dan memerintahkan para daemon untuk mundur, dia segera menarik kembali semua kemampuan iblis harimau itu. Dia berubah menjadi kura-kura roh dan mundur ke dalam cangkangnya. Serangan ganas Chuolong menghujani pada saat yang hampir bersamaan. Cakar dan giginya meninggalkan bekas pada cangkang kura-kura. Li Qingshan tahu betul bahwa lawan seperti Chuolong tidak akan bisa dibunuh hanya dengan satu letusan dari iblis harimau. Dia telah memilih untuk berubah menjadi iblis harimau untuk merangsang semangat juangnya. Dia ingin memberikan kerusakan terbesar pada Chuolong saat dia menderita penyimpangan Qi. Melalui pertarungan itu, dia benar-benar memahami kekuatan Chuolong. Meskipun dia tidak menang, dia berhasil mengeluarkan semua racun dalam tubuhnya dan menghilangkan efek jimat itu. Namun, Chuolong pulih dengan cepat, karena ia bukan hanya seorang kaisar manusia. Ia juga mewakili keinginan surga dan semua makhluk hidup di dunia untuk membunuh Raja Iblis Li Qingshan. Dia memaksa Li Qingshan untuk berubah menjadi kura-kura roh untuk pertama kalinya dalam pertempuran. Dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Inti pertempuran ini terletak pada Sumi Rao, yang kekuatannya tak terduga dan tidak diketahui kawan atau lawannya. Nyonya Ratu Rubah, saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Anda benar-benar sesuai dengan reputasi Anda. Anda benar-benar cantik. Bahkan saya merasa terharu saat melihat Anda. Gu Yanying melepaskan Sen Mengdi dan berjalan keluar dari udara tipis. Dia tidak selembut Little N. Dia juga terpengaruh oleh pesonanya. Matanya yang tajam seperti elang juga menjadi lembut. Namun, kepribadiannya sangat luar biasa. Setelah memperoleh bulu kunpeng, sifat riangnya semakin mendarah daging dalam dirinya. Pada saat yang sama, ia mengembangkan ilustrasi neraka. Angin neraka yang membakar menerpa jiwanya, menggunakan rasa sakit yang hebat untuk melawan pesona tersebut. Terakhir, sebagai seorang wanita, dia tidak bisa secara alami dibatasi oleh pesona seperti halnya pria. Benar-benar mustahil baginya untuk mengendalikan pikirannya dalam sekejap. Hahaha, aku bebas. Sen Mengdi mengepakkan sayapnya dengan gembira. Sekarang aku mengerti. Akulah tokoh utamanya. Dunia ini luas, tetapi akulah yang terhebat. Aku tidak akan pernah mati. Sumi Rao menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Little N lagi. Diam-diam dia mengutuk, bagaimana Li Qingshan bisa mengenal begitu banyak wanita gila. Chapter 1327. Gu Yanying, apakah kau pikir kau bisa pamer di hadapanku hanya karena kau punya sehelai rambut campuran? Su Beirao adalah orang pertama yang menemukan bulu kekacauan saat jatuh ke 9 negara. Namun, dia bukanlah bulu, jadi tidak ada gunanya meskipun dia mendapatkannya. Dia bahkan mungkin terlibat dalam bencana yang mematikan. Itu tidak ada gunanya. Gu Yanying membungkuk hormat. Aku bukan tandinganmu. Su Beirao berkata dengan jahat, jika aku mau, kau seharusnya memanggilku ibu. Dewa elang bagai bulu, berkibar tak terkendali di tengah kekacauan. Sekalipun dia tidak bergegas menolongnya, itu hanya karena dia tidak begitu peduli padanya. Jimat tak berbentuk itu juga merupakan penindasan terhadap kekuatan absolut. Bahkan Kaisar Manusia Cilong tidak dapat melepaskan diri, dan bahkan Li Qingshan hampir jatuh cinta padanya, apalagi Raja Peri laki-laki. Dia hanya perlu memberi perintah, dan mereka akan bisa saling membunuh. Gu Yanying berkata sambil tersenyum, jika kamu menyukai ayahku yang tidak berguna, tentu saja itu merupakan kehormatan bagiku. Sudah sepantasnya aku memanggilmu, Ibu Permaisuri. Itu hanya perubahan nama. Su Beirao merasa seperti baru saja meninju udara kosong, dan dadanya terasa sesak. Dia tahu betul masa lalu Gu Yanying, karena dia diam-diam memutuskan untuk menjemputnya. Dia hanya menunggu Gu Yanying melewati kesengsaraan surgawi ketiga sebelum bertindak. Namun, Li Qingshan muncul di tengah jalan, dan konflik mereka semakin dalam. Saat itu,
dia tidak ingin ada hubungannya dengan Li Qingshan, jadi dia menyerah. Orang yang paling dihargai dan dirindukan Gu Yanying adalah ibunya. Dia berpikir bahwa dia dapat memanfaatkan kelemahan ini untuk membuatnya marah dan memperdalam pengaruh jimat tersebut. Ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Sebaliknya, ia merasa dirinya lah yang telah menderita kerugian. Dia mencibir, aku tidak menyangka orang sepertimu akan jatuh sampai ke titik ini, mempertaruhkan nyawamu demi seorang pria. Gu Yanying berkata, mungkinkah di matamu, yang ada hanya cinta antara seorang pria dan seorang wanita? Su Beirao bertanya, beranikah kau mengatakan bahwa kau belum jatuh cinta? Dengan gerakan cepat, Gu Yanying membuka kipas lipatnya. Menutupi separuh wajahnya, jelas terlihat postur tubuh wanita yang pemalu. Namun, dia tetap riang seperti biasa. Dia tersenyum dan berkata, manusia bukanlah tanaman. Bagaimana mungkin kita tidak punya emosi? Cahaya aneh berkelebat di mata Sumier, bagus, pantas saja Li Qingshan jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, tetapi tidak berhasil mendapatkanmu. Kamu akan menjadi salah satu koleksi terbaikku. Ayo, petik 2. Gu Yanying tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menjadi barang koleksi, dan aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku hanya ingin memberimu beberapa nasihat. Oh, rubah Su yang agung, memikat semua makhluk hidup. Tidakkah kau pikir agak jelek jika kau harus bertarung dan membunuh secara pribadi? Ini tidak bisa dihindari. Siapa yang menyuruh orang-orang bau itu untuk tidak patuh? Dan ada juga wanita cerdas sepertimu yang begitu keras kepala. Su Beirao mendesah tak berdaya dan bahkan mengedipkan mata polos, hampir membuat Gu Yanying percaya padanya. Dia mengandalkan angin panas neraka untuk mempertahankan seutas benang kejelasan. Sekalipun kau mendapatkan apa yang kau inginkan dalam pertempuran ini, jiwa para wanita di istana Qiongyu mungkin akan tercerai-berai. Gu Yanying mengarahkan kipas lipatnya ke arah kekacauan itu. Tornado itu membelah jalan, dan naga emas bercakar 5 itu secara perlahan-lahan merobek cangkang kura-kura roh itu. Akan tetapi, Raja Macan Tutul Hantu Petir dengan getir bertahan di bawah kura-kura roh. Li Qingshan tidak membiarkannya pergi ketika dia berubah dari iblis harimau menjadi kura-kura roh. Sebaliknya, dia menekannya dengan seluruh kekuatannya, bersiap untuk menukarnya dengan Shen Mengdi. Pada akhirnya, Shen Mengdi diselamatkan oleh Gu Yanying, jadi dia hanya menggunakannya sebagai bantalan daging untuk berbagi sebagian tekanan naga emas. Raja Macan Tutul Hantu Petir juga merupakan Raja Daemon Agung yang terkenal, tetapi bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Li Qingshan saat ini? Ia tidak dapat melepaskan diri dari tekanan kura-kura roh bahkan dengan seluruh kekuatannya. Ada juga naga emas bercakar 5 di atasnya. Organ-organnya hancur, dan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Untungnya, fisiknya yang kuat mencegahnya dari kematian. Namun jika hal ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Sementara itu, Little N menonton dari samping, bertahan melawan serangan Raja Daemon lainnya. Baru saja, dia bisa menghalangi mereka hanya dengan tasbih tengkorak. Sekarang, dia sendiri yang mengambil tindakan. Dengan menggunakan lonceng pengubah jiwa dan spanduk laut darah, dia telah menangkap beberapa Raja Yao. Gu Yanying, apakah menurutmu aku akan diancam seperti ini? Mereka semua rela mati demi aku. Su Beirao menyipitkan matanya, memancarkan aura berbahaya. Tidak akan ada seorang pun yang meragukan perasaan mereka terhadapmu, tetapi jika kamu tidak peduli dengan kehidupan mereka, apa bedanya kamu dengan pria-pria bau itu? Bahkan Li Qingshan yang tercela, vulgar, tidak bermoral, dan tidak berperasaan pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Gu Yanying menatap Su Beirao dalam-dalam, matanya dipenuhi rasa percaya dan sedikit kekhawatiran. Su Beirao terdiam sesaat. Dia menggertakkan giginya. Kata-kata yang sangat tidak masuk akal. Setelah mendengar kata-katamu, jika aku tidak mengakui kekalahan, aku hanya akan menjadi wanita yang jelek, bodoh, hina, dan tidak berperasaan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pria yang bau. Tentu saja kamu bukan wanita seperti itu, kata Gu Yanying tulus, tanpa kepura-puraan sama sekali. Su Beirao ragu-ragu sejenak. Baiklah, Li Qingshan, aku perintahkan kau untuk segera melepaskan yingerku. Aku tidak akan menjadi musuhmu lagi. Beirao, jangan khawatirkan aku. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Raja Macan Tutul Hantu Petir berkata dengan susah payah. Terlepas dari apakah itu karena dia terpesona pada awalnya, sekarang itu adalah perasaannya yang sebenarnya. Selama dia bisa membuatnya tersenyum, dia tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupnya. Su Beirao menghela napas dalam hatinya. Dia teringat apa yang dikatakan Gu Yanying tadi, manusia bukanlah tanaman. Bagaimana mungkin seseorang tidak berperasaan? Sekalipun dia berhati batu, ribuan tahun persahabatan dan pengorbanannya sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang mendalam. Kenalannya dengan mereka masih terekam jelas di benaknya. Apakah dia benar-benar sanggup melihat mereka semua mati di sini? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap langit. Tuanku, di sini terlalu sepi. Apakah ini juga rencanamu? Bolehkah aku memanggilmu dengan namamu juga? Beirao, di sini terlalu berisik. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di sekitar Laut Timur? Aku sangat penasaran dengan negeri Green Hill. Biarkan para lelaki menyelesaikan urusan mereka sendiri. Gu Yanying mengulurkan tangannya ke Su Beirao. Dari sini ke Laut Timur, mereka harus melintasi 3 provinsi, totalnya 200.000 mil. Dia terikat oleh hukum langit dan bumi dan tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Su Beirao tahu bahwa jika dia tidak pergi, Li Qingshan tidak akan merasa tenang. Mungkin dia sudah kalah saat dia melepaskan diri dari pesonanya. Memang tidak ada artinya untuk terus terlibat dengannya, tetapi dia tidak mau menyerah. Cilong, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Aku terikat oleh sumpah darah sungai Styx dan harus menikahi pria ini. Awalnya aku ingin menyelesaikannya sendiri,
tetapi aku tidak menyangka itu akan sia-sia. Aku hanya berharap kamu dapat membantuku membebaskan diri sehingga kita dapat melanjutkan takdir kita sebelumnya. Aura Cilong meningkat pesat saat mendengar ini. Seperti semua pahlawan yang bertarung melawan Raja Iblis, dia merasakan dorongan dari cinta sejati. Naga emas itu menggigit sepotong kulit kura-kura dengan ganas. Li Qingshan mengumpat, dasar kaisar bodoh. Namun, hatinya merasa lega. Su Beirao tersenyum licik dan meraih tangan Gu Yanying. Yanying, kamu harus menemaniku. Dalam sekejap, Kun Peng melebarkan sayapnya dan terbang ribuan mil. Chapter 1328. Ledakan. Begitu Su Mirao pergi, seluruh wilayah itu runtuh total. Energi mengamuk yang telah terkumpul sejak lama mengalir keluar dengan histeris. Gelombang udara membubarkan salju dan awan. Langit biru tampak cerah, dan matahari bersinar terang. Selanjutnya, jutaan ton tanah dan batu yang telah teraduk-aduk menjadi kekacauan melesat ke segala arah, menghancurkan hutan-hutan. Pasir kuning memenuhi udara, dan langit menjadi gelap. Awan jamur kuning membumbung tinggi ke langit dari kawah sedalam 300 meter, menembus jauh ke dalam awan. Seluruh dunia tampak berguncang. Kilatan petir melesat keluar dari lubang pembuangan dan berubah menjadi wujud Raja Macan Tutul bayangan petir. Pada saat domain itu runtuh, dia juga merasa sedikit rileks dari tekanan berat itu. Tidak mudah baginya untuk lolos dari kematian, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun pikiran untuk membalas dendam. Dia melihat kembali ke medan perang dengan rasa takut yang masih ada. Apakah ini masih Zhou Shu yang dikenalnya? Dia melihat ke arah timur. Kun Peng telah turun ke cakrawala setelah melebarkan sayapnya sejauh ribuan kilometer. Kecepatannya juga tak terbayangkan. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, berubah menjadi sambaran petir dan mengejar. Little N mengibaskan Blood Sea Banner, dan beberapa Daemon King muncul. Para Daemon berhamburan, sebagian besar terbang ke arah timur. Sementara itu, para kultivator hebat yang dibawa Chuolong telah melawan jimat itu dengan sekuat tenaga. Mereka tidak peduli dengan hal lain. Hampir semuanya terluka parah akibat benturan itu. Beberapa kultivator hebat berkemauan lemah yang menyerang Little N semuanya tercengang setelah Su Mirao pergi, seolah-olah mereka baru saja terbangun dari mimpi. Little N memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang dengan kedua pedang, membunuh mereka semua. Li Qingshan berpikir, kali ini semua berkat Yanying. Saya akhirnya berhasil menyingkirkan masalah besar ini untuk saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan terluka ketika Raja Macan Tutul bayangan petir meledakkan inti iblisnya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis Agung yang terkenal dari 5.000 tahun yang lalu. Sekarang hanya ada satu musuh. Akhirnya tiba saatnya untuk melakukan serangan balik. Luo Xiaoming, apa yang kamu tunggu? Naga Chuo mengangkat kepala naga emasnya. Dia melihat ke puncak gunung yang jauh dan melihat Luo Hou Xiaoming memegang ketapel. Rambutnya yang panjang bagaikan api, dan wajahnya yang tampan luar biasa garang, seolah-olah Dewa Iblis telah turun. Luo Xiaoming, mungkinkah? Petik 2. Dia tiba-tiba membuka mulut naganya, dan cahaya kemasan segera berkumpul. Ia melesat ke arah Luo Hou Xiaoming. Kegelapan menyembur keluar dari mata Luo Hou Xiaoming dan menyelimuti segalanya, menyebabkan dunia menjadi gelap. Seolah-olah tirai hitam telah turun dari langit, membutakan semua indera Chuolong dan bahkan menghalangi indera misteri surgawi. Dia melancarkan serangan yang melampaui batas dunia ini. Dalam sekejap, cahaya kemasan itu lenyap dan kepala naga itu hancur. Baiklah, tubuh Li Qingshan menjadi rileks, dan kura-kura roh bersinar dengan cahaya warna-warni. Dia berubah menjadi Fiend Celestial setinggi 10.000 kaki dan meraih naga emas dengan tangannya yang seperti awan gelap. N kecil turun dari langit, memegang pedang pembunuh Buddha dengan kedua tangan. Ujung pedang itu diselimuti lapisan cahaya Buddha saat menusuk ke arah punggung naga emas. Sinar pedang menghancurkan sisik emas, dan ujung pedang menembus tubuh naga. Li Qingshan terkejut. Dia menang. Dalam pertempuran sebelumnya, pedang pembunuh Buddha milik Little N dapat dikatakan sebagai senjata nomor 1 yang menentukan kemenangan dan kekalahan, menentukan hidup dan mati. Tidak peduli lawan macam apapun, mereka akan terkena pedangnya. Sekalipun dia tidak mati, dia akan lumpuh. Seperti yang diharapkan, tubuh naga emas tanpa kepala itu menyusut dengan cepat. Kemudian berubah menjadi segel giok. Keempat tanduknya telah hilang, dan naga emas yang melingkarinya telah hilang sisik dan cakar, demikian pula kepalanya. Tiba-tiba sebuah tangan mengambil segel giok itu. Di langit biru, Kun Peng menunggangi angin kencang. Ia terbang menuju laut timur. Jangan khawatir, tidak perlu memegangnya terlalu erat, aku tidak akan kembali. Su Mirao tersenyum, apakah menurutmu dia bisa menang tanpa aku? Setidaknya dia punya peluang lebih baik untuk menang. Gu Yanying tidak berani ceroboh, berada di sisinya bahkan lebih berbahaya daripada menghadapi Chuolong. Dengan kecepatannya saat ini, Chuolong tidak dapat menyakitinya, sementara pesonanya tidak terlihat. Kau salah, akulah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Kalau bukan karena aku, dia mungkin sudah mati. Aku sudah menolongnya selama ini, tapi dia tidak menghargainya dan ngotot menempuh jalan kematian itu. Su Mirao menggeleng penuh penyesalan. Benarkah? Gu Yanying tidak menyangkalnya. Kamu tidak percaya padaku. Tidak heran, tingkat kultivasimu tidak cukup tinggi. Meskipun kamu memperoleh warisan dari Great Sage of Chaotic Heavens, kamu belum sepenuhnya mengubahnya menjadi kekuatanmu sendiri, juga belum melihat kekuatan seorang Human Sovereign. Sang bijak agung dari surga yang kacau. Gu Yanying berpikir, dengan kultivasinya, dia mungkin sudah tahu tentang bulu Kun Peng. Jika dia mengambil tindakan, bagaimana mungkin bulu itu jatuh ke tangan Raja Manusia Bulu Bai Chen? Dia bertanya, mengapa kamu tidak mengambilnya? Bahkan jika kamu tidak membutuhkannya, masih banyak klan bulu di istana Jaspermu. Karena aku tidak ingin mereka mati sia-sia, desah Su Mirao.
Jadi maksudmu Mirao selembut dan penuh kasih seperti yang kukira. Semua yang dilakukannya didasari niat baik. Heh, tidak perlu bersikap sarkastis. Aku terikat oleh sumpah darah sungai Styx, jadi aku harus membantu Li Qingshan. Membantu dia menjadi budakmu. Dia terlahir dengan pesona seperti itu, dia tidak bisa menyalahkanku karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Tetapi pernahkah kau berpikir bahwa ketika aku menikahinya, yang harus kulakukan hanyalah menariknya ke bawah payung bunga purba segudang dan dia tidak akan bisa lepas dariku. Akulah yang menyebabkan Chuolong menjadi mengamuk, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, memaksanya bertarung dengan Li Qingshan dengan cara yang paling bodoh. Memang benar, sebenarnya aku tidak ingin Li Qingshan mati di sini. Tapi karena dia sendiri yang memilih jalan ini, jangan salahkan aku. Jadi, ini adalah ras Rahu. Kudengar bahwa seorang anak dewa dari jalur Asura telah gugur dan pergi, mengaku sebagai jenius tak tertandingi yang kedua setelah Luo, sejak lahirnya jalur Asura, sang terpilih yang dapat menyatukan kembali berbagai suku jalur Asura. Mungkinkah itu kamu? Tidak heran kau bisa menghancurkan segel giok naga sejatiku. Ini adalah satu-satunya harta karun ajaib Natal yang kubawa dari 9 wilayah ke alam manusia. Harta karun ini telah mengumpulkan kinaga dari 9 wilayah, dan aku juga telah mengumpulkan logam murni 5 elemen di alam manusia. Harta karun ini sangat kokoh, tetapi hampir hancur oleh seranganmu. Yang mengejutkan, pemilik tangan itu adalah Kaisar Fana Chilong. Jubah naganya benar-benar bersih, dan dia memainkan segel giok naga sejati yang rusak saat dia berbicara tentang asal-usulnya. Dia tidak menunjukkan sedikit pun kesedihan di wajahnya, dan dia bahkan menunjukkan sedikit senyuman. Hentikan omong kosong itu. Li Qingshan meninju ke bawah, menyebabkan tanah retak dan bergetar. Namun, dengan kilatan cahaya keemasan, Chuolong menghilang, dan suaranya terdengar dari langit lagi. Serangan yang sangat berbahaya, seperti yang diharapkan dari penerus White Bone. Untungnya, aku bukan penganut agama Buddha, atau harta karun kehidupan ini akan dihancurkan olehmu. Chuolong menatap Little N. Roh yang berbeda dari tubuh daging dan darah, dan bisa berubah tanpa henti. Sebelum pedang pembunuh Buddha menembus naga emas, dia telah mereformasi roh yangnya, jadi tidak terluka sama sekali. Kecuali jika harta kehidupannya dihancurkan secara langsung, barulah roh yangnya akan terluka, tetapi itu tidak mungkin. Ini juga merupakan salah satu alasan utama mengapa dia tidak membawa tubuh fisiknya ke sini. Li Qingshan menatap Chuolong. Sosoknya hampir tumpang tindih dengan matahari, tinggi di langit, tak terduga, seperti dewa. Ini adalah roh yang dari jalur kultivasi manusia, sebuah eksistensi yang melampaui batas tubuh fisik dan dapat bertarung melawan Kaisar Iblis. Astronomi mengambang. Chapter 1329. Li Qingshan, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Pada titik ini, Chuolong membungkuk sedikit. Kemarahannya telah menghilang tanpa jejak, tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi keagungannya sebagai seorang kaisar. Sebaliknya, dia mendapatkan kembali sikapnya seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Jika bukan karenamu, aku akan selamanya terpikat oleh pesonanya. Mungkin aku tidak akan pernah mengenalnya. Bagaimanapun, dia adalah rubah bagi Su Zihu. Tetapi jika bukan karena itu, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi permaisuriku. Chuolong, aku ingat dia bilang ingin menikah denganku. Li Qingshan mengucapkan kata terakhir dan tiba-tiba mengaktifkan Tiger Demon Roar Kill. Angin kencang menerjang langit. Chuolong menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan memotong angin kencang. Bahkan pakaiannya tidak berkibar. Hanya yang kuat yang bisa menjadi yang paling cantik di dunia. Benar sekali. Lengan kanan Li Qingshan melebar dan membentang di langit. Dia merentangkan jari-jarinya dan menyelimuti Chuolong. Serap. Pakaian dan rambut Chuolong yang berkibar membeku seolah-olah tersegel dalam ambar tak kasat mata. Li Qingshan mengepalkan tinjunya. Hancurkan. Tubuh Chuolong hancur dan berubah menjadi awan ki naga emas pekat. Kemampuan bawaan yang cukup kuat, tapi tidak berguna. Transformasi roh yang sangat lembut dan juga sangat keras. Energi naga memadat dan kembali ke penampilan aslinya. Senyumnya tidak berubah. Li Qingshan menyerang satu demi satu, menggunakan segala macam kemampuan bawaan, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar dapat melukai Chuolong. Luo Hou Xiaoming memegang ketapel dengan diam. Little N memegang pedangnya dan tidak menyerang. Mereka menyaksikan Li Qingshan berhadapan dengan Chuolong sendirian. Berbeda sekali dengan saat ia berubah menjadi naga emas. Chuolong membiarkan Li Qingshan menyerang tetapi tidak melawan. Seperti orang dewasa yang bermain dengan anak kecil. Li Qingshan akhirnya berhenti dan sedikit terengah-engah. Pembatasan hukum langit dan bumi membuatnya sulit menyerap ki roh. Pemulihan ki iblisnya sangat lambat. Terlebih lagi, satu-satunya kemampuan bawaan transformasi Phoenix Nirvana, belum pulih sepenuhnya. Dia paling-paling hanya bisa terlahir kembali sekali dalam pertempuran ini. Jika dia melakukannya lagi, dia akan berubah menjadi telur. Bagus sekali, akhirnya kau menyadari jurang pemisah di antara kita. Kenapa kamu melotot ke arahku? Sebagai ucapan terima kasih, aku sudah membiarkanmu melakukan banyak gerakan. Aku tahu bahwa identitas dan warisan kalian bertiga luar biasa. Jika salah satu dari kalian memiliki basis kultivasi yang sama denganku, aku pasti bisa membunuh kalian. Saya pasti akan mundur. Jadi, sebenarnya aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Mengapa kita tidak mencoba mengubah musuh menjadi teman? Ketika Zuolong berada di atas angin, dia sebenarnya memperlihatkan tanda-tanda ingin berdamai, seolah-olah dia takut pada identitas Li Qingshan dan yang lainnya, serta tidak mau mendapat masalah. Bagaimana menurutmu? Li Qingshan melirik Luo Hou Xiaoming dan Little N, seolah dia benar-benar ingin berdamai. Chuolong tersenyum tipis. Tidak ada yang lebih mudah dihadapi daripada musuh yang sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Ya, dia tidak pernah ingin berdamai.
Jika dia takut pada identitas dan latar belakang Li Qingshan dan dua orang lainnya, dia akan memikirkan cara untuk berdamai dengan mereka. Akan tetapi, Dao besar sedang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Tidak ada ruang untuk kelemahan. Untuk mencapai tahap kultivasi ini, setiap orang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kekayaan datang dari bahaya. Darah suci klan Asura, warisan tulang putih Little N, dan metode kultivasi Li Qingshan semuanya adalah harta yang sulit ditemukan di dunia manusia. Mereka layak mempertaruhkan nyawa mereka. Jika dia membiarkan mereka pergi hari ini, dengan warisan garis keturunan mereka, kecepatan kultivasi mereka pasti jauh lebih cepat daripada dia, dan sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan membalas dendam di masa mendatang. Itu benar-benar akan menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. N kecil berkata, dia belum pulih sepenuhnya dari cederanya, jadi dia ingin mengulur waktu. Chuo Long terkejut. Dia tidak menduga dia akan menyadarinya. Roh yang lembut dan keras, secepat kilat, dan tak terkalahkan, tetapi ia paling takut pada setan dalam diri. Meski tubuhnya merupakan sekantung daging yang harus ditinggalkan, ia juga merupakan kapal yang harus menyeberangi lautan kepahitan. Dalam keadaan pengalaman keluar tubuh, seseorang harus mengendalikan diri dengan pikiran yang kuat. Sekali dia menjadi gila, akibatnya tidak akan terbayangkan. Luo Hou Xiaoming berkata, kita bisa bertarung, tetapi kita harus menunggu Yanying kembali dan menahan kecepatan roh yangnya. Dia hanya seorang kaisar manusia. Berani sekali dia berpura-pura di hadapanku. Li Qingshan tersenyum dan berkata, jangan katakan itu, dia masih sangat kuat, dan kita membutuhkan kita berempat untuk melawannya. Tetapi jika Anda ingin menggunakan serangan psikologis, Anda harus melihat lawan Anda terlebih dahulu. Chuo Long, aku akan membunuhmu. Chuo Long menunjukkan ekspresi marah, dan tidak bisa lagi mempertahankan sikap seorang kaisar. Ekspresinya menjadi serius. Dalam pertempuran hari ini, tidak ada yang akan selamat. Kita telah sampai di Laut Timur. Gu Yanying turun dari langit bersama Su Mirao, dan mendarat di tebing di Laut Timur. Dikelilingi awan putih, tebing itu tingginya ribuan kaki, kasar dan curam, seolah-olah telah diukir dengan pisau dan kapak, menghadap ke ribuan mil lautan. Angin laut yang lembab bertiup di wajah mereka, air beriak, dan burung camar berkumpul. Pemandangan yang luar biasa dan damai. Gunung Yunya, sudah lama aku tidak ke sini. Su Mirao menunjukkan ekspresi nostalgia. Ini adalah tempat wisata terkenal di Yunzhou, dan bahkan di dunia. Selama bertahun-tahun, dia telah datang ke sini berkali-kali, tetapi pada akhirnya, dia merasa bosan. Bila waktu sudah begitu banyaknya, sehingga sulit untuk disia-siakan, maka akan menjadi beban yang berat. Yanying, kau penganut paham legalisme. Konon katanya, neraka terdalam di alam neraka, neraka Avici, tidak lagi memberlakukan hukuman apapun. Yang dilakukannya hanyalah memperpanjang setiap inci waktu hingga 1000 kali lipat. Aku penasaran apakah itu benar atau tidak. Aku tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa terhubung dengan neraka Avici. Mereka berpegangan tangan. Yang satu adalah wanita yang sangat cantik, sedangkan yang satunya lagi elegan dan menonjol. Sekilas, mereka tampak seperti sepasang kekasih yang tengah berwisata menikmati pemandangan Gunung Yunya. Haruskah kita kembali? Su Mirao mempererat genggamannya pada tangan Gu Yanying. Tentu saja, Gu Yanying berkata dengan tegas. Dia bisa menggunakan bulu langit yang kacau untuk berubah menjadi kunpeng dan kembali ke provinsi naga dan medan perang dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang telah dia pertimbangkan sebelum dia membawa Su Mirao ke Laut Timur. Su Mirao cemberut. Kau bilang kau ingin mendengarkanku berbicara tentang kerajaan Green Hill. Jadi kau berbohong. Maaf, lain kali saja. Gu Yanying meminta maaf dengan serius. Bagaimana kalau aku ngotot tidak mau melepaskannya? Su Mirao mengernyitkan hidungnya, yang membuatnya semakin tampak seperti anak manja. Jika kamu menyukainya, aku akan memberikan tangan ini padamu. Dia sudah siap menghadapi hal seperti ini sejak dia memegang tangan Su Mirao. Dia tidak cukup berani untuk mematahkan pergelangan tangannya. Siapa yang menginginkannya? Kau bahkan tidak tahu betapa sakitnya memegang tangan ini, Su Mirao cemberut. Tiba-tiba, dia menyentuhnya dengan lembut karena khawatir. Apakah sakit? Gu Yanying memejamkan mata dan tersenyum pahit. Jika terus seperti ini, dia mungkin akan tertipu juga. Jika dia tidak mengalami perjalanan spasial, dia mungkin sudah menyerah. Dengan pikirannya, dia membuka mata elangnya. Hembusan angin bertiup kencang, dan tangan kanannya putus di pergelangan tangan. Darah menetes ke tebing. Setelah itu, embusan angin kencang bertiup, dan kunpeng mengembangkan sayapnya, menyapu air dan menyebarkan awan. Aku akan meninggalkan ini untukmu sebagai kenang-kenangan. Jika aku bisa kembali, ceritakan padaku tentang Great Sage of Chaotic Heaven. Su Mirao menatap kunpeng dengan sayapnya yang menggantung seperti awan, merasa sedikit kalah. Apakah aku orang yang tahu cara merayu, atau Li Qingshan yang tahu cara merayu? Mereka semua berdiri di sisinya seperti kerasukan. Dia dengan marah melemparkan tangan yang terputus itu kembali padanya. Sudah kubilang, aku tidak menginginkannya. Gu Yanying tersenyum dan mengucapkan terima kasih, lalu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Su Mirao duduk di tepi tebing sambil meratap, tidak bisakah aku melarikan diri? Saya hanya ingin menjadi orang baik. Siapapun yang memiliki pemahaman tentang klan Yusu akan tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Baiklah, aku tidak ingin terlibat dalam malapetaka besar ini, tapi surga sedang mempermainkanku. Setelah merasa kasihan pada dirinya sendiri, dia mulai merasakan niat jahat. Li Qingshan, jika kau benar-benar bisa bertahan hidup, aku akan membantumu membalikkan 3000 dunia dan 6 alam samsara. Aku akan menyebarkan nama besarku melampaui 9 surga.
Bahkan jika aku dikutuk selamanya, bahkan jika jiwaku terpencar, aku tidak akan menjalani hidupku sebagai rubah dengan sia-sia. Chapter 1330. Karena kamu keras kepala sekali, aku hanya bisa menemanimu sampai akhir. Naga Chuo masih berada di langit saat mengucapkan separuh kalimat pertama, tetapi separuh kalimat kedua sudah terdengar di Raja Naga Kekaisaran. Dia kembali ke singgasana naganya. Yang mulia, ketika istana giok halus runtuh total, semua kultivator agung bersembunyi di Raja Naga Kaisar, dan menggunakan formasi besar naga melingkar untuk menghindari akibat pertempuran. Suasana hatinya berubah-ubah beberapa kali. Mengesampingkan fakta bahwa Ratu Rubah ekor 9 ada di sini, ketika kepala naga emas meledak, dia merasa seolah-olah telah kehilangan orang tuanya. Saat Li Qingshan dibuat tak berdaya oleh Dewa Bangsawan Tinggi Naga Banjir, dia sangat gembira. Dan pada saat ini, ketika Huilong kembali ke Kaisar Raja Naga, emosi mereka sangat rumit. Jelas, seperti yang dikatakan Li Qingshan dan yang lainnya, Huilong tidak memiliki kekuatan untuk menyapu bersih semuanya. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang dan menghancurkan musuhnya sejak lama, alih-alih mundur ke sini. Mereka baru saja melarikan diri dari medan perang, tetapi dalam sekejap mata, mereka ditarik ke dalam pertempuran baru. Mungkin Chuolong akhirnya dapat membunuh Li Qingshan dengan kekuatan roh yangnya, tetapi mereka mungkin tidak dapat hidup untuk melihat hari itu. Penasihat Kekaisaran Kiri dan Raja Serigala Langit Beku adalah contoh dari apa yang telah terjadi pada mereka. Pertempuran tingkat ini terlalu berbahaya bagi mereka. Chuolong memerintahkan, Lu Xikong, segera kembali, kumpulkan pengikut, dan bersiaplah untuk mempersembahkan korban ke surga. Lu Xikong adalah salah satu dari 9 menteri Dong Zengkong. Pada saat yang sama, ia juga menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum, Grandmaster Mohis Teratas, dan Pembangun, Raja Naga Kaisar ini. Bersama kedua bawahannya, asisten Menteri Kementerian Pekerjaan Umum, dia tetap tinggal untuk menjaga Kaisar Raja Naga, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar di Istana Giok. Ya, ekspresi Lu Xikong kaku dan tanpa emosi. Seolah-olah dia tidak melihat ekspresi di wajah rekan-rekannya. Dia segera mengendarai Kaisar Raja Naga untuk terbang ke langit. Pada saat yang sama, dia membalikkan kapal dan menuju Gunung Kepala Naga. Chuolong bersandar pada sandaran kursi emas dan berkata dengan acuh tak acuh, subjekku yang terkasih, jika luka kalian tidak serius, aku akan dapat membantu kalian. Bersiap untuk bertarung. Ketika para pejabat mendengar ini, hati mereka menjadi dingin, dan untuk sesaat, tak seorang pun menjawab. Tak seorang pun yang bisa menjadi seorang kultivator agung adalah orang bodoh. Dengan kecepatan roh yang, Li Qingshan dan 2 orang lainnya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dia bersikeras menunggangi, Raja Naga Kaisar, kembali. Tentu saja, itu bukan untuk pamer. Itu jelas demi memanfaatkan sampah untuk menguras kekuatan lawan, dan mereka mungkin termasuk dalam kategori sampah. Baru saja, mereka bahkan belum berpartisipasi langsung dalam pertempuran, tetapi mereka sudah terluka karena berbagai dampaknya. Pikiran mereka terutama rusak. Keempat asisten Menteri Kementerian Personalia dan Kementerian Pendapatan tidak dapat menahan pesona Su Mirao dan dibunuh oleh musuh Buddha. Meskipun mereka telah menanggungnya dengan pengembangan mental mereka tidak kehilangan kendali atas pikiran mereka saat itu juga. Tetapi jika dia ingin menghilangkan pesona Ratu Rubah ekor 9, bahkan 8 hingga 10 tahun mungkin tidak cukup. Bahkan mungkin menjadi setan batin dan menderita seumur hidup. Sekarang, Chuolong benar-benar ingin mereka bertarung langsung melawan Li Qingshan. Itu hanya, Dewa Umur Panjang sudah lelah hidup. Begitu, Raja Naga Kaisar, hancur berkeping-keping, tidak ada yang yakin bahwa mereka bisa lolos dari malapetaka ini. Namun, sekarang mereka semua berada di perahu yang sama, mereka tidak berani menentang perintah Chuolong. Beberapa dari mereka sudah dipenuhi penyesalan. Mereka mengira ini adalah jalan pintas untuk naik ke dunia manusia, tetapi mereka tidak menyangka itu adalah jimat yang mengancam jiwa. Jika saja dia tahu ini akan terjadi, dia harus menghentikan Kaisar dari menyembah surga apapun yang terjadi. Chuolong memiliki pandangan menyeluruh terhadap ekspresi semua orang. Dia bahkan bisa merasakan fluktuasi intens dalam pikiran mereka. Dia mencibir dalam hatinya, ingin mengambil jalan pintas tetapi tidak mau mengambil risiko, bagaimana mungkin ada hal baik seperti itu di dunia. Dia tidak peduli apakah Raja Naga Kaisar berhasil kembali. Itu sudah cukup selama Li Qingshan datang untuk menghentikannya. Setiap energi yang dikeluarkannya akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Akan lebih baik lagi kalau Li Qingshan tidak mau tertipu. Dia kemudian dapat dengan tenang menyesuaikan roh yangnya dan menekan iblis-iblis dalam dirinya. Ketika dia kembali ke Istana Kekaisaran, hasilnya akan ditentukan. Ini adalah rencana yang jelas. Api menyembur keluar dari buritan kapal saat Kaisar Raja Naga mulai melaju kencang. Pada saat ini, bayangan tebal tiba-tiba menyelimuti mereka. Para pejabat itu mendongak dan melihat sebuah gunung besar menjulang dari tanah, melesat menuju awan dan menghalangi jalan ke arah timur. Di bawah gunung, 2 bintang merah berkelebat. Itu adalah mata harimau Li Qingshan yang berapi-api saat dia membawa seluruh gunung dengan tubuh dewa iblisnya. Dek kapal dipenuhi teriakan kaget. Meskipun mereka pernah melihatnya sekali di Gunung Kepala Naga, mereka tetap ketakutan dan merasakan kelemahan yang tak tertahankan saat melihatnya lagi. Chuolong duduk tegak di singgasana naga, tak tergerak. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Para pejabatku yang terkasih, berhati-hatilah. Pencuri ini datang. Li Qingshan meraung dan melemparkan sekuat tenaga. Gunung itu menghantam ke arah Raja Naga Kaisar. Chuolong melambaikan tangannya. Ledakan. Meriam utama, Raja Naga Kaisar, raungan naga, melepaskan tembakan dan melesat menembus gunung, meninggalkan lubang besar dengan radius 300 meter. Momentum gunung yang jatuh terhenti, seolah-olah membeku di udara. Hampir pada saat yang sama, geladak dan badan kapal dipenuhi dengan meriam.
Dalam sekejap, puluhan ribu meriam ditembakkan secara serempak, dan sinar cahaya yang menyilaukan menghancurkan gunung hingga berkeping-keping. Asap dan debu menggantung tinggi di langit seperti awan kuning, dan kerikil berhamburan seperti hujan es. Kaisar Raja Naga, menerobos asap dan awan, melewati kepala Li Qingshan dan langsung menuju awan. Chuolong berdiri di atas kepala naga kapal dan menatap Li Qingshan. Dia menunjuk dengan santai dan ribuan cahaya spiritual melesat ke tanah. Ledakan, 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 ledakan. Sinar cahaya jatuh bagai hujan, dan bola cahaya berbentuk setengah lingkaran membubung dari tanah. Bukit-bukit rata dengan tanah, meninggalkan tanah penuh lubang. Iblis setinggi 1000 meter itu menghilang, dan Li Qingshan kembali ke wujud manusianya. Dia membentangkan sayap anginnya dan melesat melewati berkas cahaya yang padat dengan badai. Dia bahkan melawan arus berkas cahaya dan tiba di dasar, Raja Naga Kaisar, titik buta di mana daya tembak paling sedikit terkonsentrasi. Dia mencengkeram tanah hidup 9 surga dengan erat dan melepaskan medan kekuatan bumi. Raja Naga Kaisar, bergetar hebat seolah-olah tiba-tiba ditekan oleh gunung, dan momentumnya yang melambung pun terhenti. Suara baja dan kayu yang terpelintir dan retak memenuhi telinga mereka. Para pembudidaya hebat di kapal itu semua merasa seperti bencana besar akan menimpa mereka. Istirahatlah untukku. Li Qingshan memanfaatkan situasi itu dan melancarkan pukulan. Kekuatan getaran melonjak liar, dan retakan hitam muncul di kehampaan. Tidak ada formasi di dunia yang dapat menghalangi pukulannya. Faktanya, hanya kekuatan Ox Demon yang terkandung dalam tinjunya sudah cukup untuk menembus semua penghalang. Selain itu, ada juga kekuatan getaran yang tak terkalahkan, yang cukup untuk membelah Kaisar Naga menjadi dua. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan dengan cepat berkumpul di dasar kapal. Semua kekuatan spiritual dari formasi yang menyelimuti Raja Naga Kaisar terkumpul pada titik ini, dan itu sama menyilaukannya dengan matahari kemasan. Itu secara paksa memblokir kekuatan getaran yang mengerikan dan memantulkan kembali tinju Li Qingshan. Li Qingshan mengerutkan kening dan melebarkan sayapnya untuk terbang menjauh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti rencana Chuolong? Dia tidak bisa membuang terlalu banyak energi di sini. Dia ingin memusatkan seluruh kekuatannya dan mengalahkan musuh dalam satu pukulan, tetapi dia telah meremehkan metode Chuolong. Chuolong berbaring di singgasana naga dan memegang kompas emas yang indah di tangannya. Itu adalah inti dari platformasi yang mengendalikan formasi. Selain dia, tidak ada seorang pun di dunia yang mampu mempunyai kecepatan reaksi dan kendali secepat itu untuk mengoperasikan formasi pada tingkat seperti itu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.